Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Siap menerima pembelajaran hari ini? Semoga tetap semangat ya anak-anak, agar ilmu yang akan disampaikan ibu dapat kalian pahami dengan baik dan bermanfaat bukan hanya untuk sekarang, tetapi juga untuk langkah kalian ke depan. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ibu pimpin, berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, disilahkan. Baik, selesai. Selanjutnya ibu akan mempresentasi pembelajaran kali ini. Siapa yang tidak masuk anak-anak? Oke, baik. Selanjutnya, ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur dan ciri kebahasaan teks deskripsi melalui kegiatan pengamatan di lingkungan sekolah. Selanjutnya, yang kedua, yaitu peserta didik mampu mempresentasikan teks deskripsi hasil kerja kelompok di depan kelompok lain atau kelas dengan memperhatikan kejelasan suara, artikulasi, dan kontak mata. Selanjutnya, ibu akan menyampaikan kompetensi yang akan kalian capai di pembelajaran kali ini, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi struktur dan ciri kebahasaan teks deskripsi melalui kegiatan pengamatan langsung di lingkungan sekitar, serta peserta didik mampu mempresentasikan teks deskripsi secara lisan di depan kelompok atau kelas dengan memperhatikan aspek berbicara yang baik seperti kejelasan suara, artikulasi, intonasi, ekspresi, dan kontak mata. Manfaat dari pembelajaran kali ini yaitu kalian mempelajari teks deskripsi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti membantu kita menyampaikan informasi secara rinci dan mudah dipahami, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai teks deskripsi. Anak-anak, pernahkah kalian membaca teks deskripsi? Pernah, oke. Teks deskripsi apa yang kalian baca? Oh iya, mengenai pantai. Terdapat apa saja dalam teks deskripsi yang kalian baca? Oke, ya baik. Jadi, teks deskripsi sendiri itu memiliki pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Jadi, yang dimaksud teks deskripsi ini adalah pemaparan secara jelas mengenai suatu hal. Nah, tujuan teks deskripsi ini menurut Uttoro Dewo yang ibu kutip pada tahun terbit 2007 adalah menggambarkan bentuk objek pengamatan, sifatnya, rasanya, atau coraknya dengan mengandalkan panca indera dalam proses pengurainya. Seperti itu. Jadi, teks deskripsi ini bertujuan untuk menggambarkan bentuk atau suatu objek, seperti itu. Nah, di dalam teks deskripsi ini pastinya terdapat struktur-struktur yang harus ada. Yang pertama yaitu judul teks deskripsinya, selanjutnya yang kedua yaitu kalimat topik atau yang biasa disebut identifikasi umum, selanjutnya yang ketiga yaitu deskripsi bagian seperti atau biasa disebut rincian, selanjutnya yang terakhir yaitu simpulan. Nah, di dalam teks deskripsi ini terdapat kaidah kebahasaan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu menggunakan majas untuk menggambarkan secara jelas
objek tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu menggunakan kalimat rincian. Yang ketiga menggunakan bahasa yang membuat pembaca seolah-olah sedang melihat, mendengar, dan merasakan yang dideskripsikan. Selanjutnya yang terakhir yaitu menggunakan kata ganti orang lain. Nah, di sini Ibu menampilkan contoh teks deskripsi yang Ibu ambil dari media sosial, yaitu teks deskripsi mengenai pantai yang letaknya di sekitar wilayah tempat tinggal Ibu, yaitu Pantai Delegan Gresik. Nah, setelah selesai pemaparan dari Ibu, mungkin dari anak-anak apakah ada yang masih dibingungkan terkait teks deskripsi kali ini? Oke, baik. Selanjutnya, jika sudah paham terkait teks deskripsi kali ini, Ibu akan membagi menjadi 4 kelompok. Ibu akan menyerahkan LKPD kelompoknya. Jadi di LKPD sendiri itu dapat kalian baca bahwa tugasnya itu kalian harus mengamati secara langsung di lingkungan sekitar sekolah ini. Kemudian presentasikan jika sudah selesai mengerjakan, satu kelompok dapat maju ke depan untuk presentasi, dan yang terakhir yaitu kalian dapat membuat teks deskripsi secara individual, seperti itu. Mungkin dari anak-anak apakah ada yang masih dibingungkan? Oke, baik. Waktu pengerjaan tugas ini yaitu 15 menit. Silakan kalian bisa keluar kelas untuk mengamati secara langsung apa yang akan kelompok kalian deskripsikan. Apakah ada, sebelum kalian keluar kelas, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau apakah ada yang masih dibingungkan terkait penugasan kali ini? Oke, baik, silakan. Ibu pantau di sekitar perpustakaan ya. Jadi nanti kalau misal ada yang ingin dibingungkan, Ibu di situ. Nanti juga Ibu akan keliling-keliling mengikuti kalian, bertanya-tanya seperti itu. Silakan. Oke, anak-anak, waktu pengerjaan sudah selesai. Silakan masuk ke dalam kelas. Baik, siapa di sini yang sudah selesai kelompoknya? Berarti ini sudah selesai semua ya penugasannya. Oke, silakan siapa dulu yang ingin maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Oke, baik, silakan. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah bagus dalam penyampaian presentasi kali ini. Kalian semua baik, kalian semua hebat dalam berbicara dan mempresentasikannya. Baik, selanjutnya Ibu akan bagi LKPD individunya. Silakan kerjakan dalam 10 menit. Di situ sudah tertulis jelas perintah di LKPD-nya. Ada perintah untuk membuat teks deskripsi secara individual. Kerangkanya bisa dilihat dari penugasan kelompok tadi. Kalian bisa mendeskripsikan sesuatu yang mungkin sudah pernah kalian alami. Misalnya kalian sudah pernah mengunjungi taman kebun binatang atau taman kota, atau bagaimana mungkin kalian bisa
mendeskripsikannya dan menuangkannya berbentuk tulisan di LKPD yang sudah Ibu bagikan. Oke anak-anak, sudah selesai. Jika sudah, Ibu akan membagikan lembaran refleksi. Silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit. Silakan. Sambil lalu kalian mengerjakan refleksi, Ibu akan menilai tugas individu kalian. Oke anak-anak, sudah selesai waktunya. Dari penilaian Ibu, ternyata banyak sekali anak-anak sudah memahami mengenai teks deskripsi. Tepuk tangan untuk kita semua, karena kita semua sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, sudah hebat dalam menyampaikan, sudah berani bicara di depan kelas. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, silakan dipimpin berdoa ketua kelas. Oke, cukup sampai di sini. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai teks laporan hasil observasi. Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat. Mohon maaf jika dalam penyampaian Ibu mungkin kurang jelas dalam menyampaikan, dan mohon maaf jika Ibu terdapat salah kata atau terdapat sikap yang mungkin disengaja atau baik tidak disengaja di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.